Pemirsa, tidak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Pemirsa, Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun bergejolak. Harga minyak mentah dunia meroket tembus $100 Amerika Serikat per barel. Pada Minggu 8 Maret 2026, harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya, minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Pemirsa, di California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Pemirsa, para pengemudi di Los Angeles dan California, Amerika berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah. Akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika Serikat. Kita update kondisi dari ketegangan Timur Tengah, pemirsa. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam. Pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Pemirsa, warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis tersebut. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah. Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Israel dihujani serangan rudal balistik dari Iran Minggu malam waktu setempat. Serangan tersebut tak bisa dihindari warga karena peringatan sirine terlambat. Ya Allah,
dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Serangan ini menjadi serangan balasan atas meledaknya kilang minyak Iran di Teheran pada beberapa waktu lalu. Kepanikan melanda warga Tel Aviv yang tidak sempat melarikan diri. Bahkan gempuran rudal sempat terekam oleh siaran langsung dari televisi lokal milik Israel. Akibat serangan udara Iran, 1 warga Israel dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya terluka. Sementara itu, pemirsa, juru bicara pasukan Israel mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. Para anggota layanan ambulan Magen David Adom atau MDA terlihat menanggapi dugaan dampak bom tandan di Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan para medis dan polisi di lokasi kejadian dekat dengan lokasi konstruksi. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat serangan rudal balistik Iran di 2 lokasi. MDA mengatakan 2 orang pria berusia 40 tahunan mengalami luka kritis akibat pecahan peluru, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi konstruksi. Seorang pria berusia 30 tahunan mengalami luka serius di lokasi lain di Israel Tengah. MDA pun melaporkan 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Sementara itu, juru bicara pasukan Israel atau IDF mengklaim IDF telah melakukan 3.400 serangan. IDF juga mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. במסגרת המבצע ביצענו כ-3,400 תקיפות ברחבי איראן. והוצאנו משימוש יותר מ-150 מערכות הגנה איראניות. עד כה, חיל האוויר הטיל כ-7,500 חימושים על מטרות בכל רחבי איראן. מדובר בפי 2 מהכמות שהוטלה לכל אורך מבצע עם כלבי. עברנו לשלב הבא במבצע. הרחבנו את התקיפות על אתרי הייצור המרכזיים של המשטר. IDF berdalih fase terbaru serangan berfokus pada infrastruktur yang terkait dengan produksi senjata setelah intelijen Israel dilaporkan mendeteksi upaya Iran untuk membangun kembali dan memperluas manufaktur rudal. Ya, pemirsa, ditinggal pemilik sholat tarawih, 2 rumah ludes terbakar di Padang, Sumatera Barat. Ya, kebakaran hebat juga terjadi melahap 3 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menunaikan ibadah sholat tarawih. Ditinggal pemilik sholat tarawih, 2 rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan 50 Kota 1, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kerahkan 9 unit damkar dan 90 personil ke lokasi. Akses sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sebuah rumah juga terbakar di kawasan padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menjalankan sholat tarawih. Rumah panggung yang terbuat dari kayu menyebabkan api membesar hingga merambat ke 2 rumah di sebelahnya. Warga sekitar pun panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga serta kendaraan milik mereka agar tidak ikut terbakar. Petugas kerahkan 4 unit damkar ke lokasi, api padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Budi Sunandar, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kandang ayam di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 14.000 ekor ayam mati terpanggang. Tolong lokasinya gue lapangan pos pemadam. Video amatir merekam kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan kandang ayam di Danaraja, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa pertama kali diketahui warga saat hendak sholat subuh. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada alat pemanas kandang.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibatnya 14.000 ekor ayam berusia 9 hari mati terbakar. Kandang ayam pun rusak total. Kebakaran dan dari kepolisian dan TNI melakukan ke TKP untuk membantu teman-teman dari rekan-rekan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik kandang ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang rusak sebuah masjid di desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Atap masjid roboh setelah timpa tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta plafon masjid di desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan. Dalam buka puasa itu, tiba-tiba angin kencang ditambah dengan hujan. Jadi sementara kan bangunannya belum rampung, masih ada yang terbuka. Itu barangkali penyebabnya sehingga rubuh. Rubuh ya? Apanya itu rubuh, Pak? Itu pasangan batunya itu. Oh, itu terus menimpa apa, Pak? Menimpa atap sama plafon. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rus